Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak didikku sekalian untuk kelas 12, kelas 11 Mia maupun Iis, perhatikanlah video yang saya terangkan. Kalian nonton baik-baik, simak baik-baik, perhatikan baik-baik. Inilah materi pembelajaran kita yang pertama di semester yang pertama, semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Dalam pembelajaran kita untuk pendidikan agama Islam ini, pembahasan kita yang pertama adalah dalam bab 1, materi kita yang pertama yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup ini, Anda perlu memahami pentingnya mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 yang kita ketahui, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, pentingnya mengimani ini, marilah anak-anakku mendengarkan apa sih yang kita ketahui dengan iman, apa sih yang disebut dengan iman. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala yang seperti saya sudah sebutkan tadi, yang diturunkan kepada para nabi-nabinya, yaitu Taurat yang kemudian diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur yang kemudian diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi kita yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita mendengarkan Quran surat Al-Maidah ayat 48. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 itu yang berbunyi artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, kitab-kitab yang dimaksud pada ayat tersebut adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Daud pada masanya, Musa pada masanya, Isa alaihissalam pada masanya, dan Nabi Muhammad juga pada masanya. Yang berisi ajaran-ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid. Jadi tauhid itu adalah ajaran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyembah kepada satu Tuhan. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan Allah tidak memiliki sekutu-sekutu. Itulah yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW.
Kemudian yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan umatnya pada waktu itu. Jadi Nabi Musa dengan syariatnya, Daud dengan syariatnya, Isa dengan syariatnya, Nabi Muhammad dengan syariatnya. Nah, jadi di dalam kitab-kitab ini kita sedikit akan membahas tentang kitab dan suhuf. Apa itu suhuf? Jadi suhuf itu merupakan wahyu Allah SWT yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kemudian berbeda dengan kitab. Perbedaan antara kitab dan suhuf bisa perbedaan antara kitab dan rasul itu bisa kalian dengarkan. Saya akan membagikan beberapa jenis kitab dan rasul, kitab dan suhuf. Jadi kalau suhuf itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Itu yang disebut dengan suhuf. Kemudian isi suhuf itu sangat simpel karena dia sepenggal-sepenggal, selebaran-selebaran. Sedangkan kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Yang sebelumnya dari suhuf dulu, selebaran-selebaran itu namanya suhuf. Kemudian dibentuklah atau disusun menjadi satu hingga kita sebut dengan namanya kitab. Kemudian isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf tadi. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan dalam Quran surat Al-A'la surat yang ke-87 ayat ke-19 yang berbunyi, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Yang berupa selebaran-selebaran, kemudian dari selebaran-selebaran itu dikumpulkan jadi satu, lalu disusunlah, maka yang kita sebut sekarang ini menjadi kitab. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur. Kitab-kitab Allah SWT ya, yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang kitab-kitab Allah SWT dan para penerimanya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Torah atau dimaksud dengan instruksi, yang artinya instruksi. Nah, kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya, bagi Bani Israel. Jadi menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan untuk kepada Bani Israel. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat kedua, surat yang ke-17, yang artinya Allah berfirman, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain daripada aku. Maksudnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen Torah, Nabin, dan Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen itu disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Nah, isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima Nabi Musa di atas Bukit Tursina. Jadi 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan, akidah, dan asas-asas kebaktian atau syariah. Di mana 10 hukum itu adalah yang pertama
adalah hormati dan cintai Allah satu saja. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan atau hari ketujuh atau hari Sabtu. Yang keempat, hormati ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berbuat cabul. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan berdusta. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Yang kesepuluh, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Itulah 10 hukum Taurat yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam di atas bukit Tursina. Ya, anak didikku sekalian, itulah materi pembelajaran yang pertama kita tentang kitab-kitab Allah. Minggu depan kita akan lanjut dengan kitab Zabur, Injil, dan Al-Quran. Di dalam pembelajaran pertama ini kita sampai di sini dulu supaya video jangan terlalu panjang. Mudah-mudahan bisa efektif untuk kalian belajar. Nanti di akhir selesai video ini kalian tonton, insya Allah soal untuk kalian diuji, soal tes untuk pengujian itu akan saya kirimkan lewat WA supaya kalian isi lalu kemudian dikumpulkan. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.